Kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan, meski belum menentukan tersangkanya. Dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK memasuki babak baru. Setelah melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi, Subdit Tipikor Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memutuskan menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Meski demikian, polisi belum menentukan siapa tersangkanya. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sebelum Polda Metro Jaya menaikkan ke tahap penyidikan, Presiden Joko Widodo juga angkat suara soal dugaan pimpinan KPK memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mempersilahkan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK ditanyakan kepada penegak hukum. Ya tahu, ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian, ya. Pak, jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. KPK kan belum mengumumkan. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Bapak sebaiknya transparan atau bagaimana sih, Pak? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi independen di luar KPK dan Polri agar pengusutan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK bisa berjalan transparan dan akuntabel. Todung juga minta pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dinonaktifkan untuk mempermudah pengusutan. Menurut saya ini Ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan Ketua KPK sebelum Ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Menurut saya sih, Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK, kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pemerasan. Ya. Kalau Presiden ya ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara. Selama investigasi, ya, penyelidikan itu dilakukan. Oke. Setelah dugaan pidana pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo bergulir, kini publik menunggu penetapan tersangkanya oleh Polda Metro Jaya. Publik juga menunggu penetapan tersangka dugaan korupsi di Kementan yang diusut KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarin, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan oleh Dewan Pengawas KPK atau ke Dewan Pengawas KPK maksud saya oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Laporan ke Firly merujuk pada Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021, yaitu aturan mengatur soal larangan tiap insan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK. Sementara KPK masih menunggu proses di Dewan Pengawas. Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik pimpinan yang disampaikan para pihak kepada Dewan Pengawas KPK, menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga ditunggu saja proses tersebut dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta-fakta yang justru akan membuat situasi menjadi kontraproduktif. Dua kasus hukum berbeda
namun beririsan perkaranya, melibatkan dua institusi penegak hukum. KPK mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, sementara Polda Metro Jaya baru saja menaikkan penyidikan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret pimpinan KPK. Lalu bagaimana sebaiknya mengusut dua perkara ini agar tetap transparan? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pakar hukum tata negara dan pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi sore ini. Mbak Fitri, saya ke Anda dulu. Ini kan sudah naik ke tahap penyidikan untuk kasus dugaan pemerasan ini di Mapolda Metro Jaya. Berarti kan ini sudah ada bukti, bahkan sudah ada calon tersangkanya. Perspektif Anda? Ya, saya kira bagus ini langsung ditindaklanjuti dengan cepat karena ini lebih dari etik. Ini sudah etik lebih tinggi daripada hukum, betul. Tapi yang kita khawatirkan kan kalau etik itu kecenderungannya biasanya Dewan Etik KPK itu tidak berfungsi ya selama beberapa tahun ini. Jadi lebih baik kita langsung bawa ke ranah hukum dan artinya ini suatu langkah yang responsif dari kepolisian, kita harus dukung karena ini serius sekali. Persoalannya adalah langsung terkait dengan penegak hukum yang disuap. Bayangkan itu, padahal dulu KPK justru didirikan untuk menjadi semacam island of integrity yang berbeda dengan kepolisian. Itu dulu KPK niatnya seperti itu. Jadi beda dengan kepolisian, beda dengan kejaksaan, dia harusnya kebal suap dan lain sebagainya. Sekarang justru pimpinan KPK yang sekarang mempertontonkan kehancuran lembaga itu. Dan apalagi yang terpenting adalah pada saat yang bersamaan kasus intinya yang menyangkut Mentan itu juga tengah diusut, didalami ya oleh KPK sendiri. Nah, jadi artinya nanti akan banyak sekali benturan kepentingan. Jadi harus memang ini ditindaklanjuti dan saya kira bahkan memang seharusnya bahkan dalam tahap penyidikan ini pimpinan KPK itu harus diberhentikan paling tidak sementara. Karena benturan kepentingannya sudah sangat-sangat jelas. Jangan tunggu Dewan Kehormatan, langsung sikapi apa yang terjadi di kepolisian. Sehingga Anda menangkap bahwa kasus ini sebetulnya calon tersangkanya sebetulnya sudah ada? Oh iya, karena saya kira sangat jelas, foto-foto sudah beredar ya. Saya kira banyak sekali yang sudah mendapatkan itu dan sudah ada di media massa. Saya yakin Kompas TV juga punya kalau mau ditayangkan. Jadi begitu jelas dan kemudian kita juga paham dari pemberitaan bahwa pemeriksaan yang terjadi di rumahnya itu, di rumah Mentan maksud saya, itu juga ada nama-nama dan ada dokumen-dokumen yang mengarah kepada orang-orang yang ada di dalam KPK, sehingga kita bisa mengindikasikan paling tidak, kalaupun ia tidak terlibat langsung, tapi dia pasti mengetahui. Di titik ini kita belum berani ya, karena penyidikan masih berlangsung begitu. Tapi sekalipun fotonya ini dibantah begitu, foto antara pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo ini dibantah. Ya kita silakan verifikasi lebih lanjut. Ada banyak sekali teknologi yang bisa memverifikasi hal itu. Tapi kan foto bukan satu-satunya alat bukti. Nanti kita akan bisa memverifikasi dari alat-alat bukti lainnya di persidangan ke barang bukti ya dan keterangan lainnya yang sangat mungkin nanti bisa mengarah pada kebenaran atau ketidakbenaran foto itu. Tapi ini perlu segera diklarifikasi. Beredarnya foto Firly dengan bertemu dengan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo ini menurut Anda Bang Yudi sudah membuat terang dugaan pemerasan ini? Itu bukan terang lagi ya. Itu bagaikan matahari yang sedang terik-teriknya di tengah hari gitu. Jadi udah terang lah gitu ya. Tapi benar dikatakan oleh Mbak Bibip ya bahwa tentu ketika menaikkan status ya dari penyelidikan ke penyidikan, tentu barang buktinya kuat ya, bukan hanya satu barang bukti gitu kan. Kemudian alat buktinya juga pasti lengkap ya, keterangan saksinya, bahkan ahli mungkin sudah diperiksa seperti itu, petunjuk-petunjuk lain dan sebagainya. Jadi permasalahannya adalah ya tentu kita berterima kasih ya kepada Polda Metro Jaya yang sudah serius ya untuk menangani kasus ini, karena kasus ini artinya pidananya diduga sudah jelas ya, peristiwa pidana sudah jelas. Artinya ini bukan lagi peristiwa yang
gosip, bukan lagi hoax, bukan lagi isu nggak jelas, tapi sudah bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah masuk dari penyelidikan dan sekarang ke penyidikan. Artinya adalah bahwa nanti penyidik ya akan bisa melakukan upaya-upaya paksa, ya, mulai dari penyitaan, penggeledahan, penangkapan, bahkan menahan jika nanti tersangka sudah ditemukan. Tapi saya sepakat dengan Mbak Bibi bahwa ya dari penyelidikan pun sebenarnya kita sudah tahu gitu kan. Sebagai penyelidik misalnya waktu saya di KPK sudah tahu bahwa nanti yang akan menjadi target operasi atau terorisnya adalah si X gitu kan. Tapi nanti baru bisa ditetapkan sebagai penyidikan ketika ya alat buktinya sudah kuat seperti itu, Mas. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari upaya untuk membersihkan KPK dari anasir-anasir jahat gitu ya, yang istilahnya menunggangi. Bayangkan, Mas, penyidik lagi capek-capeknya kemarin menggeledah beberapa tempat gitu ya, tiba-tiba terdengar pimpinannya diduga memeras. Gitu kan. Ini kan pidananya sudah diproses, status hukum sudah naik ke tahap penyidikan. Di sisi lain juga di Dewan Pengawas KPK juga sudah ada laporan nih dari masyarakat soal dugaan kasus ini. Menurut Anda, Bang Yudi, mana yang harus diusut lebih dulu, dari proses etiknya kah atau pidananya? Yang jelas bagi saya lebih baik Dewas gitu ya, diam saja gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari penegakan hukum. Ingat loh, kita sudah berapa kali kecewa dengan kinerja dari Dewas. Terakhir, bayangkan Dewas sampai ke menyidangkan gitu ya, seorang pimpinan KPK yaitu Pak Johannes Tanak gitu ya, udah disidang, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, tidak bersalah terkait dengan etik yang diduga dilakukannya. Bayangkan, padahal dia sudah berhubungan dengan pihak yang diduga berperkara, kemudian dia juga tidak mau menyerahkan handphonenya. Padahal Dewas itu cukup dengan bukti itu sudah jelas ya patut atau tidak patutnya dia berhubungan. Artinya bahwa ya Dewas ya benar-benar tidak sesuai lah dengan keinginan masyarakat. Jadi saya pikir kalaupun ada laporan ke Dewas, ya Dewas jangan sampai ya offside ya, mencampuri urusan penyidikan dengan tiba-tiba nanti mengatakan bahwa ini tidak ada pelanggaran etiknya. Ini kan berbahaya gitu kan. Seperti itu. Siap. Mbak Fitri, diberhentikan sementara itu menjadi salah satu opsinya agar memastikan dua kasus yang berjalan di KPK, di Mapolda Metro Jaya juga bisa seiring sejalan begitu. Tapi kalaupun kemudian diberhentikan, yang memimpin nanti siapa dan bagaimana cara bisa memastikan bahwa dua-duanya ini, dua kasus yang ditangani dua lembaga berbeda ini bisa berjalan bersamaan? Kalau masalah yang menggantikan itu ada mekanismenya tersendiri, tapi yang jelas jangan khawatir. Karena kalau di KPK itu pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial. Dia bukan seperti bos begitu ya, seperti direktur utama. Kalau di perusahaan tidak seperti itu. Mereka berlima itu kolektif kolegial dan ada mekanisme juga yang kalau mau digantikan 4 orang, kalau 5 kemudian jadi 4, 1 mau digantikan bisa. Seperti yang sudah terjadi ketika Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri, itu juga gara-gara Dewasnya kurang tegas, kemudian dia mengundurkan diri sebelum ada keputusan dari Dewas begitu. Nah, jadi jangan khawatir soal itu, tapi yang jelas yang terpenting adalah kita fokus di kejahatan luar biasa ini yang terjadi di Kementerian Pertanian, dan luar biasanya kan karena ini uang kita nih yang dipakai untuk segala macam hal yang terkait dengan pengelolaan pertanian, padahal kita lagi krisis beras juga. Nah, jadi untuk membuat segala-galanya lancar, dan karena kasus dugaan Pak Firly ini memang kaitannya langsung dengan kasus Mentan, jadi itu harus betul-betul bersih KPK-nya. Bahkan kalau ia diberhentikan sementara, tetap harus ada penyidikan yang menyeluruh oleh kepolisian untuk membongkar yang di bawahnya. Karena korupsi itu pasti tidak sendirian, namanya korupsi pasti berjaringan. Jadi ini memang kuncinya supaya nanti korupsi di tubuh Kementerian Pertanian itu bisa dibongkar secara objektif. Kalaupun kedua kasus ini bisa dilakukan seiring sejalan begitu di ranah pidananya di KPK untuk pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementan, lalu untuk dugaan pemerasan ditangani oleh Mapolda Metro Jaya begitu, Anda menangkapnya Bang Yudi bisa muncul tidak beda cara pandang antara pimpinan KPK untuk pengusutan ataupun juga pendalaman kasus ini kemudian? Tidak. Justru saya melihat ya, biarkanlah kasus korupsi Kementan ditangani oleh teman-teman penyidik KPK yang saya percaya ya, karena mereka adalah
teman-teman saya juga gitu kan dulu ya. Kalau untuk itu saya pikir udah clear lah ya, bahwa kasus korupsinya itu sudah ditangani. Artinya kalau sudah naik ke penyidikan gitu ya, artinya teman-teman sudah yakin bahwa ada dugaan tindak pidana korupsinya. Dan tapi kalau diduga sampai sudah sekarang belum ada pengumuman resmi ada tersangka dalam kasus ini juga, itu kan jadi pertanyaan, Bang. Nah, itu yang saya katakan. Ini kan menjadi aneh ketika sebenarnya para tersangka itu sudah mendapatkan SPDP ya, sudah perintah dimulai penyidikan. Ngapain lagi diulur-ulur? Karena seminggu setelah penyidikan itu dimulai, mereka harus menyampaikan SPDP kepada para tersangka. Artinya, kok diulur-ulur? Mau apa? Ini kan jadi pertanyaan publik. Dan sekarang bom, tiba-tiba ada isu dugaan dan sebagainya yang ternyata terkonfirmasi mengenai dugaan pemerasan tersebut dan sekarang sudah ranah penyidikan. Artinya saya sudah meminta kepada KPK segera saja kalau misalnya berani gitu kan, umumkan siapa jadi tersangkanya. Kalau ini kan spekulasi. Kemarin ada Menko Polhukam mengatakan si ini tersangkanya, kemudian tapi KPK tetap masih diam. Ini kan menarik gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa kepolisian memang tepat ketika mengurusi permasalahan pimpinan KPK yang bermasalah. Kenapa? Karena kalau penyidik KPK sendiri tidak mungkin bisa, karena mereka menjalankan perintah dan sebagainya itu kan harus berdasarkan perintah dari pimpinan KPK, mulai dari perintah penyelidikan sampai seperindik. Kalau misalnya ditangani yang adalah pegawai, ya bisa lah gitu kan, karena pimpinannya nggak ikutan. Tapi kalau pimpinannya diduga terlibat, siapa nanti yang akan memastikan itu akan independen ya. Jadi menurut saya sudah tepat ini dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan polisi nih Mbak Fitri untuk mendalami lagi dugaan pemerasan ini? Saya kira kepolisian bisa langsung membongkar jaringan di pihak di KPK-nya itu sendiri ya. Dan silakan kalau mau diverifikasi pertemuan-pertemuan itu, sekali lagi foto biasanya satu barang bukti seperti itu tidak akan berdiri sendiri. Dalam penyidikan itu biasanya akan dilengkapi dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang sangat mungkin mengetahui. Kan saya juga membaca di media massa misalnya orang di gornya saja, gelanggang olahraga tempat pertemuan itu sudah bilang memang benar ada pertemuan itu misalnya. Nah hal seperti itu bisa langsung dikumpulkan, dikoleksi begitu apa keterangannya, dan akan tergambar nanti jalannya tindak pidana yang sedang disidik itu. Maka ada peluang bahwa di pimpinan KPK ini turut diperiksa oleh polisi ya Mbak? Oh iya, saya kira harus segera diperiksa tuh. Makanya yang lebih baik adalah saya setuju dengan cuplikan tadi ya dari Bang Mulya Lubis, diberhentikan sementara. Betul sekali, karena pimpinan yang sekarang itu memang sudah terlalu banyak masalah. Saya khawatir kalau misalnya ini tidak diusut secara tegas, Presiden langsung bilang berhentikan dulu, paling tidak sementara. Maka ini nggak akan tuntas nih. Dan ini akan jadi, apalagi ini sangat politis ya. Saya kira justru Presiden itu harus dengan tegas bilang seperti itu untuk juga mengerem rumor bahwa ini politis belaka. Buat saya kita boleh curiga soal politisasi korupsi, tapi kalau ada tindak pidana korupsi tetap harus dikejar. Kita jangan kemudian malah menjustifikasi, jangan diusut dulu deh karena mungkin ini dipolitisasi. Tidak boleh seperti itu. Mbak Bivitri Susanti, terima kasih. Bang Yudi Purnomo juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.